Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Washrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan nikmat iman, diberikan nikmat sehat, sehingga pagi yang penuh barakah ini dengan spirit keimanan kita tinggalkan rasa kantuk kita tinggalkan kenikmatan tidur kita untuk menyambut panggilan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amalia kita inilah yang nanti menjadi pemberat, menjadi saksi di yaumil qiyamah saat harta-harta kita, anak-anak kita sudah tidak ada nilainya lagi, sudah tidak ada manfaatnya lagi. Yang manfaat hanya salat dan ibadah-ibadah kita yang zaman Allah. Bagi yang penuh barakah ini, kita akan membahas tentang satu tema, bab kesabaran. Sabar dalam meraih kemenangan. Ini temanya karena bertepatan dengan Agustusan, mereka begitu ya. Jadi takbir buat tema yang ada kaitannya dengan 17 Agustus, kira-kira seperti itu. Sabar dalam meraih kemenangan, yang mana jelas dimuliakan Allah, bahwasanya dalam hidup ini semuanya adalah ujian yang Allah berikan kepada kita, baik yang mukmin maupun yang kafir, itu sama-sama diuji. Orang mukmin juga akan diuji, begitu juga orang kafir. Jadi jangan dikira Pak, yang sakit itu mungkin saja, orang kafir juga sakit apa? Sama. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Jadi kalian ini pasti akan mendapatkan ujian. Bisyai, dengan sedikit. Jadi ujian itu tidak banyak. Dengan akan diuji oleh Allah dengan sebagian minal khauf, dari rasa takut. Buktinya kita ini banyak tenangnya atau banyak takutnya Pak? Hah? Banyak senangnya ya? Banyak senangnya gitu. Ya paling takutnya sesekali lah gitu ya. Habis itu udah lupa lagi. Bisa dikit. Minal khauf wal ju', dengan ujian lapar. Mana banyak kita ini lapar dengan kenyang. Senin Kamis ada yang puasa. Ya, paling Senin dan Kamis kita itu pun laparnya hanya setengah hari, ya. Atau dari seluruh kehidupan kita ini rupanya banyak kita yang kenyangnya daripada lapar. Tapi kalau kita hidup pasti akan ada masa-masa paceklik, itu akan ada. Walaqsim minal amwal, kita akan diuji, dan semua mungkin juga pernah merasakan kekurangan harta itu. Saat gentingnya, butuhnya biaya untuk sekolah, butuh biaya ini, itu dan seterusnya. Di saat itu pula uang tidak. Ada kawan saya itu bisnis, ada beberapa yang titip uang investasi itu. Di saat dia sukses, tidak ada yang minta atau lagi
sudah lama titip dulu sama jenengan. Pas lagi bangkrut semuanya datang meminta uangnya. Agak repot orang-orangnya. Lagi banyak uang tidak ada yang mau, bahkan dikasih gak mau. Lagi gak punya uang justru diminta. Malah harusnya kan dibantu ya Pak ya. Kawannya kesusahan malah diminta. Waraksi minal amwali wal anfus, juga diuji dengan kematian keluarga kita. Kita ini pasti akan menghadapi itu Pak. Mungkin anak kita yang diambil oleh Allah, mungkin orang tua kita, mungkin pasangan kita, atau siapapun dalam kehidupan ini. Ini ujian yang bakal dialami semua. Maka harus siap-siap Pak. Ibu-ibu ya harus siap. Suami gak selamanya hidup. Kalau jenengan tak siap-siap nanti rugi. Karena yang mati gak akan kembali. Tapi kalau orang itu bisa sabar ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian diambilnya nyawa orang-orang yang dicintainya, maka bagi mereka adalah apa? Surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya kalau kita ini bisa bersabar, maka kesabaran itu akan membuahkan nikmat yang besar. Wathamarat, kita ini juga bakal diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kekurangan buah-buahan. Ya. Di zaman menggunakan Allah itu ujian-ujian dalam hidup. Ujian harta, ujian sakit, ujian keluarga yang meninggal dunia, terutama yang umurnya banyak Pak. Itu harus siap mental sabarnya. Semakin umurnya semakin banyak, semakin banyak ujian. Bagaimana tidak? Semua kawan-kawan sebayanya sudah mati semua. Umurnya semakin banyak, dia menyaksikan anaknya meninggal, dia menyaksikan cucunya meninggal terus gitu. Tapi kalau dia bisa sabar, maka idza qabattu safiyahu min ahli dunya tsumma ihtasabahu illa jannah. Jadi kalau ada keluarganya meninggal dunia, kemudian dia sabar dan ihtisab minta ganjarannya kepada Allah, maka falul jannah, bagi dia surga. Maka kalau ada keluarga yang meninggal, dia bisa bersabar, dia sudah dapat tiket surga. Tapi kalau dia tidak bersabar, maka kesempatan untuk mendapat surganya hilang dan dia berdosa. Maka harus bisa dipahami konsep itu, terutama ibu-ibu ini ya, kadang-kadang lebih mengedepankan apa? Rasanya, perasaannya, sampai melupakan kesabaran dan keimanannya. Sehingga Nabi mengatakan laisa minna, tidaklah termasuk golongan kami man darabal hudud wa syaqqal juyub wa da'a bi da'wal jahiliyah. Jadi tidaklah beriman, belumlah beriman seseorang man syaqqal juyub wa darabal hudud, jadi bajunya disobek-sobek, kemudian dipukul-pukul pipinya. Wa da'a bi da'wal jahiliyah, kemudian mengeluarkan perkataan-perkataan jahiliyah. Kok sampai yang mati Pak, anakmu piye cilik-cilik, gak bisa sekolah, gak bisa makan betul, tidak bisa sekolah betul, tidak bisa makan betul. Kenapa? Ketika orang diuji mendapatkan musibah itu malaikat berdatangan mengamini setiap ucapan dan setiap doa. Ini ngomong jahiliyah gitu. Kaya-kaya yang memberi makan, yang menjamin kehidupannya suami. Yang menjamin kehidupan kita ini siapa? Allah. Dulu nggak ada suami yang bisa hidup
Saya ngutang aku. Yang ambil itu 9 bulan saya. Mata Bu, ini ibu-ibu nih. Oh bapak-bapak apakah sedih? Sedih. Sama. Pasti menangis ya. Tapi kadang-kadang menjadi pembenaran. Ya Ustaz, sama tidak merasakan ini ya. Saya hanya mengingatkan, yang merasakan yang diuji memang jenengan. Ya. Kita ini tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Oh jangankan saya digitukan, dulu Nabi juga dilabrak itu sama ibu-ibu itu. Ada seorang wanita anaknya meninggal di atas kuburan, nangis, ya Allah gimana anakku, udah telah gimana nangisnya gitu ya. Kata Nabi dari belakang, Bu yang sabar, sabar enak sama ngomong. Nabi itu digitukan sama ibu-ibu nih. Ya sudah ditinggal sama Nabi. Kemudian datang orang, Bu, sama tahu lah siapa yang ingatkan sama tadi. Nggak tahu siapa, enak orang itu. Gimana sakitnya saya sebagai ibu, dia ngomong enak aja, sabar, nggak tahu gimana rasa sakitnya, ditinggal mati. Begitu tadi yang ingatkan dengan siapa? Rasulullah. Ya Allah, tadi itu Rasul, saya nggak tahu. Langsung dikejar Pak Nabi itu Pak, sampai di depan rumahnya diketuk Nabi. Assalamualaikum ya. Kenapa Bu? Mohon maaf Nabi, saya tentunya tadi ngomong seperti itu ke jenengan. Kalau tahu jenengan, saya gak akan ngomong begitu. Kata Nabi, as-sabru inda sadmatil ula mistallatu. Sabar itu saat apa? Ujian pertama kali. Loh, kesempatan untuk dapat surganya lewat. Sehingga hukum sabar itu wajib. Apa Pak? Bu, hukumnya apa? Kalau orang yang meninggalkan wajib berarti dapat apa? Dapat surga Pak? Dosa. Jadi kalau kita nggak sabar, hukumnya apa? Dosa. Jadi sabar itu hukumnya wajib. Di bawahnya sabar itu parah, nggak terima, nggak ridho. Di atasnya sabar itu ridho. Orang sabar itu ya masih, ya Allah, berat ya. Masih apa? Ada rasa sakitnya, tapi dia tahan. Kalau sekiranya boleh nggak sabar, boleh bisu, saya sudah bisu duluan ya. Gitu Pak ya, bisu. Tapi karena Allah perintahkan sabar, ya sudahlah ya Allah. Kalau ada orang udah kayak gini, terserah jenengan pun ya Allah. Meskipun seperti itu, ini juga makhluk yang jenengan. Ya sudah, saya tak sabar saja, saya minta pahala dari jenengan ya Allah. Ayo. Sabar, masih ada rasa dongkolnya, tetapi dia tahan, tidak dikeluarkan dalam lisan dengan ucapan-ucapan jahiliyah, tidak ditampakkan dalam perbuatan. Yang banting beling, yang apalagi terbang, gitu Pak, HP-nya dibanting, ada yang begitu? Kalau marah Pak? Hah? Nggak ada di Ustaz. Itu bentuk dari dia tidak sabar. Mungkin ngomong, kalau orang Surabayaan itu misalnya tadi ya, kebun binatangnya keluar semua itu, ya. Apa aja itu hewan-hewannya keluar, jadi mulutnya penuh dengan kebun binatang itu, penghuni kebun binatang keluar semua. Oh itu gak sabar. Ya. Atau dengan sikapnya Pak, banting ini, banting itu. Apalagi ini Pak, bentuk ketidaksabaran dalam sikap. Syakal wada'ah tidak warga ini. Jadi itu bentuk-bentuk ketidaksabaran. Jadi jangan dimulai dengan Allah, ini sabar, butuh sabar. Berat Ustaz? Iya. Kalau ringan nilainya bukan surga Pak. Ini pahalanya surga. Berat, nilainya mahal. Ya seperti jenengan sholat subuh begini berat apa? Halo? Bu, berat gak sih? Adik-adik waktunya tidur Ustaz.
waktunya bangun malam, aku semalam tidur dari safar laut ini jam 11, jam 12 baru sampai rumah. Kayaknya sudah boleh nggak sholat malam ini. Jadi sabar adalah apa? Ujian Allah. Jadi sabar ini jangan dimuliakan Allah. Ada 3. Sabar yang pertama dalam ketaatan kepada Allah. Sholat kita, ya. Lagi enak-enaknya apa ini? Kemarin ada yang bertanya, Ustaz, boleh nggak Ustaz sholat saya di jamaah? Apa uzurnya? Ini Ustaz lagi main golf Ustaz. Wah, soalnya jauh itu Ustaz, sudah terlanjur di tengah. Tapi kalau nggak sholat nanti nggak kejar waktu, Ustaz gimana? Nah ini diuji sama mau pilih golf atau pilih sholat sudah. Apa nanti jamin lagi main begitu nyawanya tetap ada? Kalau dengan jamin itu teruskan saja. Terus gimana? Ya terserah mau sholat atau tidak gitu, ya kan? Agama ini tidak ada paksaan. Halo? Jangan tidak ada yang paksa. Dan Allah tidak mau terpaksa juga. La ikraha fid din. Beragama tidak ada paksaan. Jangan mau sholat silahkan, tidak sholat juga silahkan. Pokoknya tahu konsekuensi. Halo, adik-adiknya ini, kamu nggak sholat nih, sudah balik belum nih? Kelas berapa adiknya nih? Kelas 9. Oh, 9 kembali ya? Sudah balik ya? Sudah Ustaz, tadi masih sedikit gitu ya. Sudah balik, kamu bertanggung jawab terhadap diri. Kamu tidak sholat silahkan, tidak sholat silahkan, mau sholat juga silahkan. Amiyya amal misqala dzarratin khairan yarah, amiyya amal misqala dzarratin syarran yarah. Kecil apapun yang kamu lakukan semenjak kalian akhir balik, kamu akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ya. Pak, sudah balik belum Pak? Kenapa? Oh, jelas Pak, agama ini jelas. Ya, yang hak itu jelas. Kalau kamu berdosa pun juga tahu resikonya ya. Sehingga nggak ada, nggak boleh beribadah itu terpaksa dan dipaksa nggak boleh. Soalnya jangan nggak bisa ngaji juga urusan sampean. Urusan saya yang mengingatkan Pak, sama kalau nggak bisa ngaji itu deh apa? Miskinnya juga kasihan. Jadi kan tak sholat ya Allah, ayo Pak sholat. Loh, urusan sholat itu urusan sama urus itu. Oh, betul, pun mau tidak usah sakit, Pak Tamir ya, tidak usah sakit. Nanti datang saja Pak. Dengan yang penting sudah mengingatkan. Makanya orang tua jangan bosan-bosan mengingatkan anak, ayo nak sholat, ngasih contoh ya, istri juga mengingatkan terus begitu saling mengingatkan. Tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabar. Jadi pertama sabar dalam kata berat Pak. Puasa yang lain makan apalagi Senin Kamis itu Pak. Saya itu kalau puasa Senin Kamis itu Pak, setiap hari Senin itu pasti di kantor banyak makan. Ini disengaja atau gimana? Setiap puasa pasti banyak makan. Tapi saya bayangkan ya, orang yang di dunianya sering lapar, sering dahaga, nanti di akhirat paling banyak apa? Paling dijamin makanan oleh Allah. Paling seenak-enaknya apa itu makanan hanya di mulut sesaat, habis itu di perut udah lewat samanya. Nanti tunggu beberapa jam lagi sudah Allah kasih. Berat ya. Kemudian apa? Ya, sholat. Kawan-kawan lagi enak main, kita sholat sendiri. Tidak hanya itu Pak, diejek kamu ini soal kamu ini gitu ya. Udah waktunya main, ayo main dulu. Apa nih Pak? Sering begitu ya?
Kita ini ibadah sering sungkan-sungkaran begitu Pak. Tak enak Ustaz. Kawan-kawan nggak ada yang sholat semua, masa saya sholat sendiri? Masalahnya nanti kalau di adab itu nggak ada yang sungkan atau tidak sungkan Pak. Jenengan bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Sehingga terus gimana kita ini? Mau ikut-ikutan? Halo Pak. Jadi kayak serius begitu ya? Allahu Akbar. Sedekah, sedekah. Kalau jenengan tidak mau miskin di dunia, tidak mau miskin di akhirat, sedekah. Makanya nggak punya pun sedekah, sedekah ya. Ada kisah itu, satu suap dibalas satu suap. Ada seorang anak pamit kepada ibunya, Bu saya mau ke kota mau kerja, cari dia kerja. Karena sendirian di rumah, ibu ini hanya makan apa? Sisa simpanan saja. Ketika dia mau makan makanan yang terakhir itu Pak, yang disimpan itu ada pengemis yang membantu. Mau dimakan, ini orang lebih dikasihkan kepada pengemis itu makan. Masya Allah. Setelah itu ibu ini puasa, nggak jadi makan. Padahal yang diberikan hanya satu suapan. Dikasihkan, adanya ini Pak, dikasihkan. Mohon maaf ya Pak. Mohon maaf Pak, saya ada hanya cuma sedikit. Kalau ada banyak tak kasih banyak. Mohon maaf. Gitu. Jadi kalau kasih itu kita mohon maaf karena yang butuh memberi, butuh akan pemberian itu yang lebih butuh kita, bukan orang miskin. Kadang-kadang kita akan hendak ya Pak, kalau ngasih seolah-olah kita ini yang memberi, yang butuh dia begitu ya. Maka qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min shadaqatin yatba'uha. Perkataan yang baik atau permintaan maaf ya. Kalau nggak bisa ngasih ya ngomong yang baik. Kalaupun bisa ngasih juga ngomong yang baik. Kadang-kadang ngasihnya cuma 2.000, ngomong aja pedes. Masih cuma 2.000 sambil mencela. Sampai ini sehat, jolak jandul baik. Masya Allah. Cuma 2.000 itu Pak, ngomong aja luar biasa. Ini yang menerima pun juga nggak enak sudah. Sama itu kayak Romeo dua ya. Nah kayak ngomong. Atau kadang-kadang kita sudah bantu. Ya Allah Pak, sama Romeo gede ini bantu jadi ya Agustusan Pak. Karena balasannya Pak, balas aja. Tak sumbang sih kakek. Gitu kan? Makanya qaulun ma'ruf wa maghfirah khairun min shadaqati yatba'uha. Ini orang kasih Pak, mohon maaf Pak, adanya sendiri dikasih. Ketika anaknya pulang, anaknya cerita, Bu, di perjalanan tadi saya tersesat. Kemudian bingung tak ketemu gerombolan saya. Di saat genting seperti itu ada harimau buas yang mau mencari-cari saya. Kemudian saya berlindung, kemudian saya juga melindungi keledai pegangan saya, dan tiba-tiba ada sosok yang berpakaian putih besar dan mengusir hewan itu. Dia cuma mengucapkan satu suapan dibalas satu suapan. Ketika pulang dia tanya apa maksudnya. Kemudian ibunya cerita, Masya Allah, ketika kejadian kamu itu di rumah ada seorang pengemis yang datang, saya hanya bisa memberikan satu suapan. Satu suapannya itu bisa menyelamatkan apa musibah yang tidak menimpa nyawanya. Maka sedekah. Tapi berat juga Pak orang sedekah. Tadi itu kadang-kadang sudah membantu masih diapakan Pak? Diolok-olok ya Pak. Halo? Apakah kita boleh membalas? Dimaafkan. Wa maghfirah. Sudah, saya ini sedekah karena Allah, bukan karena pengen mendapatkan ucapan terima kasih, bukan karena pengen apa? Disanjung, dipuji, tidak, karena Allah. Kalau dia sudah sering bantu tapi malah mengolok-olok
menolong saya, ya sudah urusan dia. Man la yashkuril la yashkurin nas la yashkurillah. Orang yang tak pandai berterima kasih kepada manusia, dia itu telah kufur kepada Allah, tidak bersyukur atas nikmat Allah. Ini Pak, sabar dalam ketaatan. Berat ya Pak? Halo? Jadi orang kaya itu gak gampang Pak. Ya. Kadang-kadang membantu itu gimana? Kalau bantuannya ditiadakan, gitu Pak. Ya. Disebut-sebut. Makanya di dalam Al-Quran itu ya, tidak boleh apa? Mana wala an, menyebut-nyebut ya, dan juga mencela wala ana. Dan ini adalah ujian bagi orang yang kaya yang suka membantu. Sudah bangun masjid, dulu semen itu Pak, yang bantu Bapak ini. Setelah ganti takmir, nah Bapak ini gak dimasukkan dalam susunan takmir. Muncul Pak, ini sudah berapa tahun Pak? Mungkin sudah 15 tahun. Makanya ya, orang-orang yang menginfakkan hartanya, summa la yusbi'una ma anfaqu man wala ada lahum ajrun inda rabbihim. Nanti dibalas sama Allah. Summa la yusbi'u itu kemudian tidak diikuti sedekahnya itu dengan apa? Mana wala, menyebut-nyebut itu bisa setelah 1 minggu, bisa 10 tahun, bisa 20 tahun. Setelah 10 tahun ini maka pengurusan ganti. Yang kemarin membantu pembangunan masjid banyak itu Pak, nggak dimasukkan ke takmir. Kira-kira gimana nih Pak? Wah, dulu saya mengerti masjid itu tak bantu, ngerti. Selesai Pak. Halo? Itu bangunan yang harusnya mengalirkan jariah itu Pak, habis itu Pak. Pahalanya Pak, batal Pak. Makanya la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kamu batalkan sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya. Namanya batal itu gimana Pak? Sholat nih Pak, halo, sholat 4 rakaat. Pas sujud terakhir, perut ini kan sudah gak bisa kontrol Pak. Keluarlah angin sedikit aja Pak, sedikit. Untuk nih Pak. Gimana nih? Diteruskan atau diulangi? Diulangi. Batal itu Pak. Oh, rugi kita ini sudah menyumbang 500 juta. Uang sudah keluar, ya, kemudian dibatalkan dengan menyebut dulu itu kalau bukan jasa saya ini masjid apa namanya? Al-Hidayah ini tidak ada itu, tidak akan ada itu. Wah, selesai Pak. Kalau itu jadi orang kaya berapa? Berapa? Ya kalau cuma dibang 50.000 nggak disebut-sebut tidak apa-apa, baik. Ini 500 juta Pak. Kemudian ditiadakan jasa kita, muncullah. Kok saya gak dilibatkan? Kok saya sudah gak dilibatkan lagi? Siapa sekarang? Masya Allah. Ujian Pak ya ke dalam ketaatan. Yang pertama ujian dalam ketaatan. Kedua ujian dalam menjauhi kemaksiatan. Berat juga ini. Berat Pak. Tidak boleh mata ini melihat dan diharapkan oleh Allah. Sekarang ini susah Ustaz. Lihat atas, tambah bening-bening, glowing Ustaz. Turun ke bawah juga sama Ustaz. Atas bawah kena, depan belakang juga sama. Ini gimana ini? Ya, dikondisikan Pak. Masa saya yang mengkondisikan itu, kita dan hati kita lah yang paling tahu bagaimana kondisi maksiat itu. Apalagi di zaman sosmed, Allah, kita ini sudah tak boleh riba, tak boleh, udah tak tahan komentarnya kita kan, tak tahan celah sini ya. Apalagi zaman pilpres itu Pak, Allah.
tetangga sama tetangga itu sudah perang terus tuh ya. Ini ada yang 0102 udah lewat kan ya, aman ya. Allah ini ya ujian dalam menjauhi kemaksiatan. Yang ketiga, sabar dalam menjalani musibah. Nah, sabar ini identik dengan menunggu, ya Pak ya? Halo? Jadi kan kalau nunggu gimana biasanya? Sabar gitu ya? Berapa jam lagi Pak? Ya, setengah jam lagi lah. Ini ngajinya kurang berapa menit? Habis ini ada jalan sehat, nggak selesai. Sabar dulu ya? Bisa begitu. Jadi jangan dimuliakan Allah, sabar itu identik dengan menunggu. Maka kalau yang kita tunggu itu tidak pasti, itu namanya apa Pak? Buang-buang waktu. Oh, nggak pasti Pak. Zaman nunggu si fulan ini dia pasti datang kan? Tidak tahu Ustaz. Tapi dia sering tinggal dari juga gitu. Loh kemarin gimana? Dia juga nggak janji bisa datang, bisa tidak. Loh, dia kan mau nunggu berapa jam? Ya, masih 1 jam lagi. Mau nunggu Pak yang seperti ini? Kalau dia kan tunggu sesuatu yang nggak pasti, itu namanya buang-buang. Dan semua di dunia ini tidak ada yang pasti. Kadang-kadang dia itu seperti baik, padahal di hatinya apa? Paling benci sama sampai. Sampai sukses itu dia nggak senang. Tapi ketemu di depan muka senyum baik dia Pak. Padahal dalam hatinya ya Allah, awas ya. Makanya kayak itu baik. Kok sampai yang sini tuh rezeki itu lah. Jauh-jauh itu tuyul gitu. Dah pasti Pak, senyum-senyum gitu. Makanya kayak wajah-wajah terpaksa atau itu gitu ya. Ikut kajian seperti ini, saya juga gak pasti kan. Yang pasti itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Inna wa'dallahi haqq. Janji Allah itu pasti Pak. Cuma dengan lebih yakin sama Allah atau sama manusia, sama dunia ini Pak. Saya yang berani. Halo? Sahabat itu kira-kira yakin gak sama janji Allah? Kalau ditanya itu hampir kadang tidak ada yang yakin semuanya ya. Makanya Allah puji, datangkan ya kepada kita ini di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa lanabluwannakum," dan pasti aku akan uji kalian hatta na'lamul mujahidin, sampai kami ini tahu. Tahu ini bukan tahu dalam urusan batin Pak. Kalau batin itu pasti Allah tahu. Tapi ini tahu dalam bentuk zahir, supaya bukan hanya Allah saja yang tahu, tapi kita juga menyaksikan. Yakin tak sama Allah Pak? Bu, yakin tak sama Allah? Saya sering ingatkan dengan kalau belum yakin itu dibaca, dipahami lagi ayat kursi. Di situ ada 17 sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah itu zat yang maha hidup, ya, yang maha mengurus kita. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Untuk mengurusi kita tidak pernah tidur, tidak pernah ngantuk, tidak pernah. Lahu ma fis samawati wa ma semua di langit ini, di bumi punyanya siapa? Allah. Itu dipelajari sampai kita benar-benar yakin sama Allah. Setelah itu baru Pak, nanti ada perintah infak, ada perintah-perintah yang lain. Ya. Maka sebelum kesabaran itu ada fondasinya Pak. Jangan tidak akan bisa sabar kalau tidak punya iman. Makanya perintahnya ya ayyuhalladzina amanus biru wasa biru wara biru. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah.
bisa 3 kali. Tidak cukup hanya sabar saja, tidak cukup. Sabar, terus uji, sabar. Kalau ada seorang suami yang tak sabar nih, nanti belum sabar. Ustaz sabar, no. Nah, berarti kalau sudah muncul satu ucapan itu dia sudah enggak sabar. Halo, Bu? Ibu-ibu yang ujian kesabarannya banyak, ini baik, Bu ya. Ujiannya anak lu udah rewel, anaknya sendiri itu udah rewel, anaknya mertua, lebih rewel lagi ya, Bu ya. Terus gimana? Ya sabar. Udah nggak kuat ya disabar-sabarkan lagi. Warab itu Pak, mujahadah, berjuang lagi di tengah kesabaran, berjuang lebih lagi. Sholat Allahu Akbar, imamnya mau surah Al-Baqarah, ya Allah, bisa main imam ini, imam, halo, tapi nggak pernah ada ceritanya di Al-Hidayah ini imamnya Al-Baqarah sampai selesai nggak ada ya? Wah, itu coba ada sesekali Pak, selesai itu Pak. Gak balik ya? Si gak balik makmumnya apa imam ya Pak? Wow gitu Pak, butuh mujahadah. Kenapa? Kita yakin ada surga di balik ini. Ya Allah, surga. Kadang orang tidak sabar. Kalau sudah sakit terutama itu ya, diuji musibah itu saya. Wah itu Pak, sudah setahun ini sudah nggak bisa ngapa-ngapain. Di sana Pak ada orang pintar. Oh ya di sana pintar. Bahasanya orang pintar. Padahal siapa? Dukun Pak. Ya Allah. Bayar berapa dikasih? Sudah, jangan begitu. Jenengan sudah nggak sembuh. Kedua syirik, yang ketiga mengeluarkan modal banyak. Minta sama Allah, pasrah sudah ya Allah. Alhamdulillah, pokoknya saya masih punya iman sama jenengan ya Allah. Tidak apa-apa seperti ini ya Allah. Yang penting lisan ini masih bisa berucap bersyukur, masih bisa ngaji ya Allah. Tidak apa-apa sudah kondisi seperti ini. Ya Ustaz, enak sama ngomongin, nggak diuji teman ya Allah. Makanya kita itu ngaji supaya nanti ketika datang ujian itu kita sudah siap ridho. Makanya sabar ini ilmunya ini butuh dipelajari terus, ujiannya juga setiap saat. Kalau kita kan tidak punya iman, tidak bisa sabar. Karena nanti itu iman itu akan dibuktikan dengan ujian-ujian. Orang kalau sedekah misalnya, masalul ladzi ayat masalul ladzina yunfiquna setelah ayat kursi ya. Setelah kita belajar tentang Allah, percaya enggak sama janji Allah? Ya enggak? Halo? Saya ulang nih, Bu, percaya enggak sama janji Allah? Oh, setelah itu di ayat dikasih masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habba. Perumpamaan orang yang infak itu Pak, hartanya di jalan Allah diinfakkan itu seperti satu benih, yang satu benih itu tumbuh 7 tangkai, setiap tangkai berbuah 100 biji. Bayangkan logika manusia, keluar 50.000, 100.000 berkurang uangnya Pak. Tapi logika iman, kalau percaya sama Allah, enggak, Allah ganti. Percaya nggak sama Allah? Betul? Pak, tapi produknya diputarkan ini. Nah, ini dibuktikan. Kira-kira keluarnya yang masih perjuangan atau sudah kemerdekaan? Kalau yang perjuangan, gambarnya siapa Pak? Mati murah ya. Itu berarti sedekahnya masih perjuangan, itu belum merdeka ya. Kalau sudah merdeka, siapa gambarnya? Sudah merdeka, jadi berapa tuh Pak? Sudah merdeka, masih berjuang nih. Katanya sudah merdeka ya Pak. Halo? Wajah-wajah merdeka atau wajah-wajah terjajah ini? Loh benar Pak? Orang kalau sudah sedekah, lahumma fis samawati wa ma fil ardi. Semua yang di langit di bumi punyanya Allah.
kalem sendiri 40 juta. Ya ukuran juta sudah banyak Pak ya. Kalau jenengan pengusaha semua itu kecil-kecil, ya Allah, gitu ya sudah. Uang jenengan, semua punya jenengan, sudah saya jenengan. Pokoknya saya mintanya ke jenengan ya Allah. Gak ada pada dari orang itu ya terserah dari mata, yang penting rezekinya tetap balik ya Allah. Kalau dipikir-pikir aku berat ya, hah? Berat. Bayaran guru ngaji berapa? Kan ada. Jenengan ada nggak cita-citanya jadi guru ngaji di sini? Hah? Waduh, yang jadi guru ngaji cukup saya aja. Kalau jenengan guru ngaji semua nanti yang di sini siapa yang dengarkan siapa gitu. Ya Allah ya Rahman, begitu Pak. Tapi kalau kita punya konsep sabar itu, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma semua yang di langit itu punya Allah. Bisa jadi uang nggak di tangan saya, tapi yang punya kan Allah. Bisa-bisa aja Allah mau mengembalikan dengan jalannya sendiri. Wah ya sudah lah ya Allah, saya tetap ibadah aja lah. Gak usah dipikir berat-berat gitu ya. Bisa nggak gitu Pak? Kalau belum bisa baca lagi Pak ayat kursi, jangan hanya dihafal, ya, difahami, diamalkan. Kenapa bisa begitu? Karena kita punya iman. Kalau tidak punya iman, sudah tidak bisa sabar. Sholat subuh ke masjid, males aslinya gitu. Males apa betul Pak? Jamaah itu males Pak. Ngaji Quran itu males. Pokoknya kita tahu seperti ini. Tapi kalau punya iman, semasa ya Allah, mudah-mudahan saja buruknya ini nanti bisa mengantarkan ke surga. Kan maunya kita ini hawa nafsunya aja Pak. Pola balik diingatkan dikit, baliknya keluar lupa lagi. Gila mungkin? Sama Pak, sama aja yang ngomong juga begitu ya. Makanya kita ini saling menasihati supaya kita ini nggak gampang lupa. Nanti pulang, iya, diuji istri diuji suami, orang tua diuji sama anaknya, anak diuji sama orang tua. Kalau punya iman, meskipun apa sekarang generasi sandwich lah apa, beda Pak. Orang beriman itu beda. Dia itu nggak menunggu apa ya, kecuali janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Janji Allah itu pasti kok. Saya kalau sedekah 100.000 diganti sama Allah. Bentuknya apa? Bebas, suka-suka Allah. Allah yang lebih tahu. Ya. Ya'lamu ma fis samawati wa ma. Allah mana tahu Pak. Makanya jenengan nggak tahu. Yang tahu siapa? Jenengan ini nggak tahu kan, cuma modelnya kayak yang tahu. Ya Allah, saya minta pokoknya yang ini ya Allah, yang begini ya Allah. Saya minta ukurannya yang seperti ini. Kalau tak kasih seperti itu, tahu nggak kalau itu mendatangkan bencana bagi keluarga? Tahu nggak sampai? Nggak tahu. Makanya jangan ojo kemeruh sama bahasanya. Bahasa Indonesia apa ya Pak? Jangan sok tahu sama itu kan. Terus karo tapi kemeruh. Besok itu jenengan masih hidup atau tidak, jenengan tahu? Nggak tahu. Makanya sama cukup kemeruh. Istilah manut kalau asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Bisa jadi kamu itu nggak senang. Dipuji oleh Allah nggak enak ini. Tapi kan memang nggak ngerti hikmah di balik itu ternyata baik. Wa asa takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Bisa jadi kamu nggak suka, itu baik bagi kamu, dan wa asa tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Kamu berharap sesuatu padahal itu bencana bagi kamu. Kamu juga nggak tahu. Karena itu apa? Terserah jenengan ya Allah. Kalau dapat banyak, saya akan bersyukur. Pasti itu baik kalau engkau ridho. Kalau dapat sedikit, saya juga ridho ya Allah. Karena bisa jadi kalau banyak justru jadi musibah bagi saya. Pokoknya
pokoknya kalau sudah dari Allah itu pokoknya. Tahu pokoknya? Jangan pokoknya jadi sampean, ya. Pokoknya itu ya Allah. Nah, kalau pokoknya dari sampean itu masalah. Karena sampean itu uangnya modelnya nomor. Yang Maha tahu itu Allah. Kita tidak ada yang tahu. Ini konsep ayat kursi itu benar. Sehingga nanti kita bisa levelnya bukan hanya sabar, tapi levelnya ridho. Ridho ini fardu apa? Ya hanya sunnah levelnya Pak. Soalnya model-model kita ini ya kebanyakan levelnya bisa sabar atau jangan bukan. Kalau ngakuan sama dosa, ya. Kalau sabar, insya Allah bermanfaat. Iman, kalau nggak iman, jenengan nggak bisa istiqomah. Dia kayak tadi orang kaya tadi itu, sudah bantu banyak, karena dia nggak beriman sama Allah, lupa janji Allah. Nah, jadinya kecewa dia, Pak. Sudah keluar uang 500 juta, pahalanya hilang, uangnya hilang, dapat rugi sana. Makanya ngaji Pak. Ini saya bocorkan bersama Pak. Rahasia ya. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Makanya berilmu dulu tentang tauhid. Ya, tidak bisa sabar kalau tidak punya iman. Lu sama cari apa sih? Cari surga. Mana surga yang tidak kelihatan? Ya. Jadi jangan dimuliakan Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, beriman dulu Pak. Iman. Kalau jenengan tidak percaya sama Allah, tidak percaya sama Rasulullah, tidak bisa. Ya, tidak akan sabar suruh sholat, suruh puasa, suruh zakat. Dia jenengan belum kaya. Kalau sudah kaya, zakat itu berapa? Ya Pak. Masih tidak punya, wah masya Allah. Tetangganya minta telur itu dikasih seayam-ayamnya. Itu ada ayam 2 itu pakai aja kan, Bu. Agak kaya dikit punya sapi 2, kira-kira dikasih nggak sapinya? Kan sama nih. Selalu kulit ya Pak. Naik lagi mobilnya juga Pak. Sama tutup sama mobil itu, mobil terus. Mau tambah pelit Pak, sama tambah sugih itu tambah pelit. Makanya sugih-sugih sama. Ya 2,5%. Kalau uangnya 1 juta berapa Pak? 25.000 ya? Kalau uangnya sudah 10 miliar berapa Pak? 250 juta. Eman apa? Kalau masih belum punya, kalau bulan 5.000 dipinjam tidak balik, gak terlalu mikir Pak ya. Tapi kalau sudah 250 juta, belum siap kita dikasih uang banyak, belum siap, nanti bisa stroke sama ini ya. Modelnya gak duit, udah habis apa? Kalau diuji miskin itu masih apal kuat ya, tapi diuji sugih kita gak kuat ya. Nah, diuji kaya belum mampu kayaknya, makanya belum kaya, masih kaya apa gitu ya. Halo Pak, sudah siap sabar belum? Itu diuji dengan kesabaran itu harus punya iman. Sebab tadi ujiannya berapa? Bisa diuji dengan harta ya. Orang itu kalau nggak punya itu masih bisa, kalau punya itu susah Pak. Ya, benarnya ini sudah punya diambil semua ya Pak. Jadi jangan dimuliakan Allah. Nah, belajar dulu iman, konsep iman, baru bisa sabar. Sama lah. Saya buka tentang sabar. Kalau nggak punya iman ya nggak akan bisa itu Pak. Nggak akan bisa bersabar betul. Tapi kalau sudah punya iman Pak, masya Allah, itu ada namanya seorang tabi'in, itu namanya Abu Kilabah. Abu Kilabah itu Pak, diuji sama Allah, tangannya buntung, dua-duanya Pak, kakinya juga
butuh, matanya buta, hartanya gak ada, rumahnya digubuk. Ya Allah, dia harta satu-satunya adalah anaknya yang semata wayang masih belum balik, itu yang merawat. Tapi di lisannya itu ngomongnya apa? Alhamdulillah, Alhamdulillah ya Allah, nikmatmu begitu dahsyat ya Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, terus Pak ini Pak, sampai orang yang melihat ini orang disyukuri apa ini? Gak salah, Pak, salah kok ngomongnya Alhamdulillah kok. Rumah gak punya, fisik juga cacat semua, harta gak ada, apa yang kok masih Alhamdulillah? Saya ini kata Abu Kilabah, jangan nanti apa, coba googling kisah Abu Kilabah, ya. Makanya kalau nggak tahu itu, fas'alu ahlal Google in kuntum la ta'lamun. Klik aja di Google sudah ketemu ya. Lah Google. Abu Kilabah, dia ngomong sekiranya Allah membakar seluruh tubuh saya ini, kalau Allah masih menyisakan lisan dan iman saya akan mengucapkan Alhamdulillah. Masya Allah, orang yang sakit Pak, ada model kayak gini. Kemudian dia ngomong, saya boleh minta tolong gak dengan apa Pak? Anak saya sudah 3 hari tidak pulang. 3 hari tidak pulang anaknya. Keluar. Berarti ini orang 3 hari juga tidak makan. Kok tidak makan sendiri tidak bisa Pak. Wudu biasanya yang membutuhkan di anak saya itu, kalau saya makan saya yang jawabinnya. Ini 3 hari sudah tak pulang ya. Sudah 3 hari tidak makan, kondisinya sakit seperti itu, tapi masih mengucapkan apa Pak? Alhamdulillah ya Allah, nikmatnya yang berikan begitu banyak ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Mungkin dengan itu loro titik mungkin ya Allah, sama uji loro ya. Oke. Halo. Ya Allah, bujuk pulau kok keren ya Allah. Bu, halo. Ya Bu. Anak-anak pulau kok keren ya Allah. Kalau aja keren ya Allah. Ini yang mungkin lah Pak mengucapkan Alhamdulillah. Pas dicari Pak anak itu, orang itu sudah mendapati tinggal sisa bajunya yang robek-robek. Berarti anaknya sudah apa Pak? Mati, dimakan oleh serigala. Dia pulang ini, aduh, ngomong apa ini sama Abu Kilabah ini? Datang Abu Kilabah. Gimana kabar anak saya? Sudah ketemu kan? Bingung Pak, ini mau nyampaikan Pak ya? Nanti takutnya dia jantungan mati juga. Sudah nggak punya apa-apa, harta yang satu-satunya hilang juga. Kemudian gimana? Sebentar wahai Abu Kilabah, saya mau tanya jenengan, kira-kira sama Nabi Yusuf itu mana bagus? Dia tentu Nabi Yusuf lah, dia seorang Nabi. Ujiannya kira-kira sama jenengan berat mana dia? Berat Nabi Yusuf. Kalau jenengan sama Nabi Ayub mana bagus? Dia bagusan Nabi Ayub. Ujiannya kira-kira tahu ujiannya Nabi Ayub? Hah? Anaknya semuanya mati Pak. Ya. Bahkan tubuhnya juga semuanya dijangkiti ular. Ya Allah. Kemudian hewan-hewannya, tanamannya mati semua, bahkan dia juga diusir dari kampung. Mana berat Pak? Dengan sama Nabi Nabi Ayub. Tapi Nabi Ayub masih diuji. Berarti mulia mana Pak? Kita sama Nabi Ayub Pak. Mulia Nabi Ayub. Saya kok jenengan tanya ke sana kemari itu, saya tanya anak saya gimana? Saya mau menyampaikan bahwa anak jenengan ini sudah mati. Apa yang keluar dari lisannya Pak? Alhamdulillah. Ya Allah, Engkau sudah mengambil nyawa anak saya di usianya yang belum balik, sehingga anak saya ini tidak akan Engkau azab lagi dia belum kiamat. Ya Allah, Alhamdulillah ya Allah. Kemudian tidak lama setelah itu Abu Kilabah juga meninggal dunia Pak. Kemudian dikuburkan sama orang ini. Setelah dikuburkan, kecapean menguburkan, dia tertidur Pak. Di dalam tidurnya dia itu mimpi bertemu dengan Abu Kilabah di taman yang indah dengan pakaian yang bagus gitu Pak. Ditanya,
Ya mungkin lama kan baru dikuburkan, kamu kau sudah di sini. Ya, Allah sudah menyiapkan saya Jannatul Hamd, surga Alhamd, surga yang bagi hamba-hambanya senantiasa memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah itu pakai isim. Isim itu gak terkait dengan waktu, bukan fi'il. Ya baik. Kalau fi'il itu ada fi'il madhi, fi'il mudhari, ada kata kerja lampau, ada kata kerja sekarang atau yang akan datang. Tapi pakai isim alhamdulillah. Supaya apa? Memuji Allah itu dulu, sekarang maupun yang akan datang. Saat sehat ataupun saat sakit juga alhamdulillah. Kaya miskin juga alhamdulillah. Kenapa? Kalau miskin Allah yang Maha tahu, bisa jadi inilah yang terbaik. Pokoknya ridho saja lah. Pojok kamar. Kira-kira itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Ini masih baru satu ayat, ini pembukaan bab sabar dalam kitab Riyadhus Shalihin. Belum hadis-hadis dan nanti ujian-ujiannya banyak ya Pak. Belum hadis-hadis tentang ujian-ujiannya. Halo Pak. Ya. Ini kata berapa semester ini. Kalau cuma setengah jam kemudian tuntas ajaib ya Pak. Makanya belajar pun juga harus sabar. Ini ujian kesabaran ya Allah. Kita mau uji pembukaan harus ya. Saya itu ngaji di masjid mana itu sudah setahun belum selesai juga nih Pak bab 1 ini. Baik, zaman dimuliakan Allah, itu yang bisa kita bahas pagi ini. Mungkin ada yang ingin ditanyakan tentang bab sabar ini. Silakan, mungkin dari Bapak Ibu jamaah yang ada. Bapak. Ya Ustaz. Silakan. Itu masalah sabar. Sabar bayar utang itu termasuk baik kan? Sabar membayar utang baik dan sabar bayar utang wajib itu bayar. Wajibnya double. Sabarnya wajib, bayar utangnya juga wajib. Makanya kalau sabar punya ilmu itu ya, bayar utang itu ibadah ya. Sabar ya Allah. Kan bayar utang wajib ya. Bahkan Nabi mengatakan matlul ghani dzulmun. Orang yang punya uang, ya, kok dia nunda-nunda, gak segera bayar utang, dia zalim, dosanya orang. Ya Allah, kita ini orang Pak, cari uang susah kan? Hah? Susah kan Pak? Kalau boleh, ibarat menggenggam air, ojo sampai netes. Ngotot tak? Halo? Kalau dapat uang itu biasanya boleh kan tidak ibarat, tapi lah susah. Tombolnya buat apa? Dengar semua ya. Kalau punya uang disimpan, bujurnya berapa ya? Tidak tahu ya ibunya. Uangnya disimpan bapaknya tuh tidak tahu. Tahunya pas nyuci Pak. Oh ada Pak. Tadi itu pas nyuci di sakunya jasnya bapak ada uang. Itu uang apa? Uang apa namanya itu Pak? Hah? Apa? Gua itu katanya uang apa bahasanya itu? Ya begitulah ya. Sudah disimpan-simpan masih ketahuan ya. Jadi begitu. Kalau mau bayar ya itu udah nomor Pak. Sabar yang pertama, sabar menjalankan ujian dari Allah. Yang kedua itu ya, wajib. Yang kedua bayar utangnya itu juga wajib. Jadi apakah itu ibadah? Ibadah. Kalau jenengan niati benar-benar. Ya Allah gitu ya. Niat. Jangankan bayar utang. Jenengan ngantuk-ngantuk kali ngaji itu mungkin ibadah. Maksud melek tak kuat. Itu juga ibadah. Sehingga Nabi mengatakan la tahqiranna minal ma'rufi wa la talqa biwajhil qalbi. Kamu jangan pernah meremehkan kebaikan seseorang meskipun dia
hanya punya modal berwajah seneng ceria kalau kita. Padahal utangnya gitu kuat lah, bayar utang itu ya. Tapi kalau kita mau itu, Pak, apa sih namanya? Pak Tomo, hah? Pak Sudomo itu seneng nggak ya? Padahal utangnya ya, misalnya. Ini kok besok apa? Ibadah. Pokoknya jangan itu kalau mengerjakan kata Allah itu ibadah. Pokoknya nggak maksiat gitu ya. Jadi, mau tadi lagi. Ada yang lain Pak? Monggo Pak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya menanyakan Ustaz, di sebuah masjid itu setiap subuh itu ada orang yang meminta-minta. Nah, kadang-kadang yang memberi itu saya yakin ikhlas, tapi ada kalanya pas mungkin hatinya tidak pas, kok iki wae wong iki. Nah, menurut jenengan bagaimana dengan pahalanya? Kok iki ya sekali gitu. Ya, kadang-kadang bukan hanya di masjid, kadang-kadang di keluarga kita juga gitu. Kok jaga waktu terus sih, terus itu ini. Ada dalam kita ini. Ya, memang itu ujiannya. Kalau saya bicara konteks bagi orang yang memberi, ya, bagi orang yang memberi, konteksnya adalah ya tadi. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Memberi saja Pak. Memang akan ujian begitu. Kadang diuji orang ini kok setiap hari ini jadi langganan. Oh saya itu kalau pengemis di rumah saya sampai hafal. Oh, ibu-ibu dua ini harinya Senin gitu ya. Kalau mas-mas ini hari Selasa gitu ya. Setiap hari itu ada jadwalnya masing-masing. Cuma masalahnya saya cuma ngasih 500 atau 1000 itu udah siap gitu ya. Cuma 500 ribu itu kadang-kadang apa? Lokal, padahal beli es teh nggak cukup gitu Pak ya. Kopi sejelas berapa sekarang nih? Buat beli kopi aja nggak cukup, kita sudah bilang ya Allah ini bolak-balik. Jangan itu sholat di bolak-balik telat itu kali Allah diparingi kekuatan ternyata apa Allah bosan ngasih kita ini gitu. Allah Ghaniyyun Hamid, Allah maha cukup, maha kaya. Itu bagi kita memberi tidak boleh, itu Pak. Harus dijaga. Memang begitu akan ujian muncul begitu. Kok gimana? Kadang-kadang ingat sudah dibantu masih tadi itu bahasa Inggrisnya itu masih cocok teman-teman. Tapi bagi orang-orang yang meminta, hadisnya itu ya doa ya khairun minal yadis. Memberi itu lebih baik dari meminta-minta. Nabi Daud itu tidak pernah meminta, dia memakan dari hasil kerjanya. Lebih baik bekerja. Dan orang yang suka minta-minta nanti wajahnya buruk nanti dia kiamat. Maka ada konteks yang lain ya. Orang yang suka minta-minta itu jelek Pak. Tapi ini hadis bagi mereka-mereka yang tidak punya pun itu harus jaga harga diri lah Pak. Tidak usah minta Pak, saya nih mau apa ya, ada pekerjaan tak Pak yang bisa saya bantu ya, Pak. Gitu ya Pak ya. Jangan sampai punya mental pengemis. Dosa Pak meminta-minta terus. Di satu sisi ya, kecuali kondisinya terpepet. Saya pernah Pak latihan nggak punya uang ditaruh di satu daerah. Pokoknya sana kan sudah dikasih sama Allah nikmat fisik yang sehat, lisan dan seterusnya. Silakan keluar, pulang harus bawa uang. Ini apa? Tidak kenal orang. Untungnya tidak kenal ya. Tidak tahu kalau saya ustaz pokoknya di daerah Pasuruan. Wah itu macam-macam Pak kawan-kawan. Pintu rumah Pak, saya ini dari Surabaya mau pulang, ini tidak ada uang. Ada nggak pekerjaannya? Pak apalah Pak, nyuci mobil atau itu? Iya Pak itu ada mobil saya cuci ya. Nggak tahu ya disuruh itu ustaz Pak ya. Dicuci mobil Pak, pulang dapat uang 10.000 gitu ya. Melatih apa? Hidup survive gitu ya. Perlu dilatih juga, ternyata bisa Pak. Ada yang pulang itu bawa 150.000. Masya Allah ini keren sekali. Abdurrahman bin Auf ini Pak. Pergi nggak bawa apa-apa, pulang bawa tempatnya. Ada yang jualan gitu ya Pak. Ini harganya berapa ya? Ini harganya 1.500
tak jualkan ya Pak ya, tak jual lebih boleh, saya ini mau saya butuh uang, oh boleh silakan. Tidak kenal itu Pak ya, barang dagangannya suruh jual gitu, ya bisa. Pokoknya jangan minta. Tapi bagi para pemberi, la tubtilu bil manni wal adha. Nanti jangan mau level mana ya, ayat yang mana yang dipakai, ayat yang minta-minta atau ayat yang memberi. Bagi pemberi, mudah-mudahan kita ini orang-orang yang levelnya tangan di atas. Meskipun belumlah terlalu kaya, tapi kita punya mental suka berbagi. Punya mental kaya dulu Pak, supaya nanti dijadikan oleh Allah orang-orang yang kaya betul. Gitu. Tapi kalau mentalnya miskin dikasih kekayaan, jantungan mati. Gitu. Dapat hadiah berapa? 1 triliun. Nggak tahu uang 1 triliun seperti apa. Kaget dia Pak, mati. Nggak jadi orang kaya. Makanya disiapkan mental kaya dengan mulai bersedekah. Ini kotaknya belum jalan-jalan ini Pak. Cukup Bapak Ibu ini? Karena waktunya sudah. Boleh nih? Boleh Pak? Boleh ya? Sabar rumah ya. Terakhir ya, boleh Pak. Mau tanya, kalau bersedekah terhadap orang, dia lebih kaya dari kita Pak. Itu sering datang ke rumah saya. Ya. Saya sampai pernah kasih sedikit, dipisui malah Pak. Bingung. Wah, dipisui katanya. Masya Allah. Dia tahu rasanya dipisui. Hah? Sampai bilang gitu Pak. Iya. Terhadap saya itu begitu. Jadi jangan dimuliakan Allah ya. Ya tadi makanya Nabi katakan laisal ghina kasratul. Orang kaya itu bukan yang banyak harta. Ya. Tapi orang kaya itu walakin ghina nafs. Orang kaya itu orang yang jiwanya kaya. Ada orang kaya politik itu gak kaya, kasihan. Sudah kaya masih minta-minta lagi. Oh, miskin itu Pak. Miskinnya double-double itu. Alhamdulillah. Nah kita ada konsep hadiah. Ya. Berhadiah, memberi hadiah itu sedekah Pak. Tahadau tahabu. Kalau kalian saling memberi hadiah, maka kalian saling mencintai. Ya. Boleh berbagi hadiah gitu ya. Tidak tunggu minta aja, kita kasih hadiah. Pak ini lagi ulang tahun, kita kasih hadiah. Istri ulang tahun, belikan emas 1 kilo gitu ya. Suaminya modelnya begitu, kira-kira gimana? Istri gimana Bu? Cinta gak Bu? Oh, servisnya full gitu Pak, full servis. Makanya kalau ada suami yang dicintai istri, biasanya suaminya politik. Hah? Ada orang tua yang disenangi anak, orang tuanya ada politik Pak. Ada menantu, kok mertuanya suwengin gitu, itu menantunya politik. Kenapa? Karena konsepnya al-insan wa'abdul ihsan, manusia itu hambanya kebaikan. Makanya kalau jenengan dari sini jenengan kurang baik. Kalau orang kaya tadi gimana? Monggo dia atur sendiri lah Pak. Ya kita kalau bisa berbagi hadiah, kalau nggak bisa ya mau gimana lagi? Kita sebagai pemberi tadi aturannya, kalau bisa bantu sebisa kita. Kalau dia minta tidak usah dia. Ya. Kita membantu itu karena diperintahkan Allah, bukan karena dia ini mau misu atau mau terima kasih. Justru kalau misu itu dulu di sana, di Viswi, di sana berarti Pak Sinten, Pak Heri. Pak Heri itu orang benar-benar baik. Wis bantu jadi Viswi itu kasih tetap bantu, lolos ujian kesabaran. Berarti jenengan bantu itu benar-benar karena Allah, bukan karena pengen dipisui atau pengen dipuji, betul nggak? Maka orang beriman itu dia paling stabil, Pak. Dipuji nggak besar kepala, dihina juga nggak menjatuhkan diri. Kenapa? Saya bantu saja. Kalau jenengan tidak berterima kasih, jenengan berurusan sama Allah. Saya sudah dijanjikan walahum ajruhum inda rabbihim. Ganjarannya dari Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira itu. Kalau ingin diskusi nanti selepas ini insyaallah, karena yang lain juga banyak urusan, mungkin kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan kita diberikan keimanan,
yang kuat, diberikan kesabaran dalam menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, kesabaran dalam menjalani ujian-ujian kehidupan ini. Allah berikan dan kabulkan seluruh hajat-hajat kita, dijauhkan dari segala macam musibah, dan anak-anak kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi yang kulli niyatin shalihah bi Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian insyaallah, mudah-mudahan barokah. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita cukupkan dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi